Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai, assalamualaikum. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Assalamualaikum netizen, gimana kabarnya? Semoga netizen di rumah bisa mengupdate diri walaupun di rumah aja. Kita bisa berkuliah sambil belajar dan pastinya tentunya juga nonton kita di podcast di akunnya Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan komen. Dan pada hari ini yang ditonton sama netizen ini juga sudah berbagai episode yang sudah ditayangkan sama podcast Diksi ya, pastinya itu sudah banyak menginspirasi, diskusinya banyak juga yang menginspirasi. Bahkan di episode kali ini Birini bakal nampilin sosok juga yang dalam pribadi Birini juga itu adalah seseorang yang sangat menginspirasi ketika saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Yuk mari aja kita sambut Pak Fatih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Pak, sebagai seorang yang akademisi juga Pak, kira-kira teman dari Leptizen ini Pak, itu kan juga kepo atau ingin juga sih tanya, apakah dari seorang akademisi ini harus punya upgrade diri Pak? Iya, oke, terima kasih. Nickname-nya masih sama kan ya? Nickname-nya masih sama? Oh, mungkin ada nama pena apa gitu ya? Enggak ya? Enggak ada Pak kalau nama panggung. Baik, jadi Birini ini salah satu mahasiswa saya ya dulu, keren banget pas di kelas gitu ya, tampil beda gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang ketemu lagi nih, tapi posisinya sekarang sudah jadi apa nih namanya? Announcer ya? Announcer di podcastnya Lab Hukum Fakultas Hukum UMM. Betul. Nah, sebagai seorang akademisi itu nggak cuma dosen ya sebenarnya. Jadi bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa peneliti, itu juga termasuk akademisi karena dia bergerak di bidang akademik. Apakah ada hal-hal yang perlu di-upgrade? Tentu ya. Kita perlu meng-upgrade kapasitas diri karena saya pernah ingat salah satu perkuliahan saya itu di S2. Dosen saya ini bilang, hartanya akademisi itu bukan mobil mewah, ya, bukan rumah mewah, bukan emas banyak berbatang-batang, tapi akademisi itu hartanya adalah tulisan. Jadi bukan hanya materi aja ya Pak ya? Malah beliau nggak ngomong materi sama sekali gitu. Jadi seorang akademisi dibilang dia berharga, dia bisa ngupgrade skill ketika tulisannya banyak. Oke, gitu ya. Saya nggak mau nyebut namanya nih, nanti takutnya beliau jadi sombong dan jumawa seperti apa ya. Nanti biarkan pahalanya mengalir ke beliau. Gitu. Jadi upgrade-nya diri Leptizen, jadi seorang akademisi itu bukan hanya melulu mengenai gimana sih dia harus berlomba-lomba dalam kekayaan dunia. Iya, tapi nggak dilihat outfitnya, nggak dilihat gadgetnya gitu, tapi tulisannya, karyanya. Betul. Karyanya Leptizen itu yang juga menjadi upgrade diri seorang akademisi. Nah, kira-kira Leptizen kalau misalnya nih Pak, Leptizen ini punya mungkin ada yang bercita-cita sebagai seorang akademisi. Dan tadi kan Pak Fatih juga bilang bahwa akademisi bukan hanya dosen, tapi juga penulis. Mulai dari penulis apapun atau hanya kayak misalnya hobi penulis novel, terus komik atau apapun itu. Apakah hal-hal yang menulis itu harus menjadikan dia ini sebagai passion terus harus dilanjutin, gimana Pak? Oke, ya. Jadi kalau saya bilang menulis itu butuh jam terbang ya. Mungkin kita tahu bahwa Harry Potter awal-awal itu kan juga tidak semenarik sekarang. Harus ditolak, harus kemudian dapat improvisasi dan sebagainya. Maka teman-teman nih kalau pengen ya mengupgrade skill di bidang kepenulisan gitu ya, ya memang harus berani gagal. Dan kalau bagi saya tidak harus dibatasi. Apakah dia mau menulis novel, menulis puisi, bahkan menulis
curhatan galau, siapa sih yang bakal menyangka Raditya Dika yang dulu ngegalau di blognya iya, gitu kan. iya, betul, Terus betul. sekarang se-impactful itu gitu Iya, kan. betul, Iya betul. kan, jadi Iya. sekarang nggak ada alasan nih, wah saya nggak punya laptop, wah saya nggak punya kertas gitu kan. Iya. Nah medianya sudah banyak gitu kan. Warnet ada, bahkan sekarang kayaknya nggak laku deh, orang bisa nulis pakai gadgetnya masing-masing Iya, gitu sambil betul. jalan gitu. Betul, Sehingga kalau saya melihat nulis aja dulu. Yang suka, yang senang apa. Maka kadang orang bilang nih ke saya, Pak Fatih tulisannya kok campur-campur, gado-gado, kadang nulis artikel di jurnal, kadang nulis opini di media massa, Iya, iya. kadang nulis di captionnya Facebook, Oh, iya. captionnya Instagram gitu kan. Betul. Ini semata-mata sense of writing kita. Jadi Oh. gimana kita memunculkan tresno jalaran saka kulino Oh, itu. iya. Jadi kecintaan kita terhadap menulis karena kebiasaan. Betul. Mohon maaf, anak-anak sekarang yang terbiasa mengumpat berkata-kata kotor itu karena mereka biasa, circle mereka suka mengumpat gitu. Bayangkan kalau kita sebagai akademisi, kita biasa nulis nih, bukan karena terpaksa tugas akhir disuruh, oh ini harus terbit di artikel ini sebagai syarat untuk bisa ujian tesis, ujian disertasi gitu. Kalau dadakan seperti itu susah. Kayak orang nggak pernah olahraga, sekalinya disuruh keliling lapangan, Capek banget. nggak capek, pingsan udah, Oh, iya. pingsan mimisan gitu kan. Oh, Nah, iya, kalau iya, kalau iya. capek aja masih lumayan, berarti Iya, pernah lah iya. sekali 2 kali, paling nggak sebulan sekali dia lari gitu kan. Betul. Tapi kalau sekali dicoba gitu ya, dia nggak ada sense of writing, dia nggak ada sense of misalkan exercising, maka habis sudah. Jadi kalau pengen jadi penulis, jadi akademisi yang terupgrade skill di bidang kepenulisan, menghasilkan karya, yuk nulis apapun. Jangan hiraukan orang yang mungkin nyinyir dalam tanda kutip yang ngomong, aduh tulisanmu kok receh sih gitu. Aduh tulisanmu kok nggak berbobot sih. Aduh kamu sebenarnya passionmu apa sih gitu. Saya tidak terbatas kepada itu. Oke nanti someday saya akan fokus kepada satu topik, tetapi sekarang saya nulis yang saya suka. Saya gelisah itu saya menulis kawan-kawan. Jadi saya gelisah itu saya nggak kemudian ngegalau, ngegibah gitu ya, makan bangkai saudara sendiri, enggak. Tapi saya lebih suka nulis. Iya. Ya syukur-syukur kalau jadi duit kan. Iya, Nulis betul. opini di media massa lumayan loh, 750 1,5 juta Iya. per satu opini, dan itu ada impactnya. Orang lain baca, belum tentu orang baca jurnal kan, nggak ada waktu karena berhalaman-halaman. Maka baca opini di koran sambil ngopi, sambil kayak gini nih, ngeteh gitu kan, santai. Oh ternyata pengennya seperti ini nih. Gitu. Jadi jangan batasin diri kita, tutup telinga rapat-rapat dari suara yang akan menyudutkan kita dari kondisi, lu ngapain sih? Kok lu nulis kayak gini gitu? Kamu anak pidana, tapi kenapa kamu nulis tentang perdata? It's okay, nggak ada masalah. Kalaupun itu passion kamu untuk sense of writing-nya terangkat, udah nulis aja apapun, gitu ya. Raditya Dika mungkin tidak akan jadi seperti ini kalau waktu itu dia ini yang ngedengerin orang-orang, ngapain sih nulis di blog? Kamu mau jadi apa nulis di blog gitu? Gitu mbak. Oke. Karena dari netizen nih, karena kan Pak Fatih ini itu juga karya tulisnya tuh sudah banyak. Karena beliau juga selain dari akademisi, tapi beliau juga hobi menulis ya kan Pak. Terus fun fact-nya adalah Pak Fatih ini adalah sebagai editor in chief, betul Pak ya, di Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Ya. Dan baru saja LJIH ini mendapatkan terindeksi bahwa jurnalnya adalah terindeksi dari Scopus, benar gak Pak? Betul, hari Jumat Oke. kemarin. Saya ucapkan selamat Pak. Oke, mana kadonya? Aduh, Nggak ada ya. kadonya piring cantik. Enggak, saya ucapin selamat Ya, terima kasih. atas jerih payah Pak Fatih juga dan tim dari Legality khususnya akhirnya juga terindeks dari Scopus itu. Iya. Nah, oke. nanti kita akan bahas apa sih kira-kira tingkatan dari jurnal yang mungkin publikasi seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, sebenarnya urgensi apa atau manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari menulis kayak gitu Pak? Iya, oke. Saya selalu ingatkan, mungkin Mbak Bir ini pernah ingat juga di kelas ya, dan di semua forum-forum saya, baik saya ketika ngisi di kelas ataupun misalkan di musola masjid ngisi pengajian, ngisi diskusi gitu ya, bentuknya seminar, workshop dan sebagainya. Saya selalu sampaikan bahwa kerja-kerja kita, apapun pekerjaan dan mata pencaharian kita, bahwa kerja-kerja kita adalah untuk akhirat. Maka motivasi terbaik kita berkarya sebaik-baiknya adalah ini sebagai bekal untuk kita pulang ke akhirat. Ya, ini mungkin agak
ih jawabannya Pak Fatih kok gitu sih, out of Iya. the box gitu ya, bahwa ya memang faktanya gitu. Kita ini kan apa ya, kampung halaman kita itu bukan misalkan Biri ini mana nih aslinya? Asli Kediri. Kediri, saya Gresik nih. Ya. Kampung halaman kita itu bukan di Gresik, bukan di Kediri, ya, bukan di Lawang, tapi kampung halaman kita itu di surga. Karena nenek moyang kita itu di surga. Iya. Maka sebagai orang yang merantau, kita dunia ini sekarang merantau nih. Iya kan? Iya. Biri ini merantau nih dari Kediri ke Iya. Malang. Saya merantau nih dari Gresik ke Malang. Kita kan nyari bekal kan? Iya, betul. Kita mudiknya saat lebaran. Lebaran. Gitu kan? Nah, maka kita harus mudik, harus kembali ke kampung akhirat bawa apa? Bawa bekal. Maka kita harus berkarya yang sebaik mungkin, do the best. Ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berkerjalah seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wih, kerja terus nih, workaholic gitu kan. Oh, iya. Tetapi jangan lupa i'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu ghada. Tetapi kamu juga harus ingat, bekerjamu itu harus kamu siapkan seolah-olah nanti kamu akan mati besok hari. Orang nih kalau sudah dikasih tahu, misalkan, ya Mbak Biri nih kamu mati ya bulan depan misalkan. Siap-siap Gimana nih? nih saya. Lah ya, gimana nih, kita nggak pasti siap-siap kan kalau Iya. seandainya kita tahu gitu kan. Iya dong. Nah makanya ketika pekerjaan kita sudah dilandasi bahwa wah iya nih saya harus do the best, maka kita akan ya kita maksimal. Dan kita nggak peduli apapun nyinyiran orang, wah kamu cari nama nih, wah kamu pengen follower naik ya, wah kamu pengen dapet cuan ini itu ya. Kita akan tutup telinga kita dengan itu dan kita akan tetap do the best. Still on the track, do the best. Betul. Ya, jadi kita itulah yang menjadi motivasi kami termasuk di Legality. Saya bilang seperti itu di kelas-kelas saya, di majelis-majelis saya. Ayo, belajar sungguh-sungguh, bekerja yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Bahkan sampai titik darah penghabisan, gitu loh. Jangan-jangan kita itu belum break the limit. Jangan-jangan kita masih kerja ini ya cuma 50%, 50%-nya santai-santai aja lah. Nggak usah lah kita tunjukkan potensi kita, nanti kita disuruh kerja terus. Bukan gitu. Titik poinnya bukan gitu, kita harus do the best. Tuhan itu menilai kita bukan dari banyaknya amalan kita, tetapi dari amalan yang terbaik. Kita nggak tahu yang mana yang amalan terbaik kita. Jadi yang menjadikan kita masuk surga, apapun agamanya gitu ya, di keyakinan apapun, itu bukan amalan yang banyak, bukan pekerjaan yang banyak, tetapi yang berkualitas satu itu. Dan kualitas itu bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan sendiri. Gitu. Jadi kita harus do the best. Apa nih yang bisa kita berikan? Dan alhamdulillah, saya tidak sedang mengukur dan tidak sedang sombong gitu ya. Legality ini jadi jurnal pertama di UMM yang terindeks Scopus. Dari kurang lebih ada 60-an jurnal di UMM. Jadi jurnal pertama di Indonesia se-fakultas hukum perguruan tinggi swasta yang terindeks Scopus. Jadi swasta nih, fakultas hukumnya pertama nih se-Indonesia. Legality. Kalau di lingkungan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Indonesia pertama juga. Amazing banget. Iya, di Malang Raya pun Legality ini yang pertama, PTN PTS, ya. Keren. Pertama ya Fakultas Hukum gitu ya. Jadi Oke. kita harus selalu ingin jadi yang pertama gitu. Untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat ini kan yang diajarkan sama Muhammadiyah gitu ya. Nah, kalau Muhammadiyah itu gerakan Islam berkemajuan, saya bilang dengan berkarya kita bisa menghasilkan publikasi yang berkemajuan. Publikasi yang menghasilkan karya yang terbaik, yang do the best, yang ketika orang baca artikel kita misalkan, karya kita, orang itu jadi di sini ada solusi. Di sini loh manfaatnya ada ini. Kalau kita bicara jurnal, ada novelty, ada finding gitu ya. Ada penemuan-penemuan baru yang ini nih, makanya kualitasnya di sini. Nggak harus banyak it's okay gitu kan. Tapi satu yang berkualitas, itu yang harus kita tekankan Mbak Biri ini. Oke, itu tadi urgensinya atau manfaatnya kita dalam menulis. Toh pun kalau kita punya manfaatnya itu dalam menulis itu juga bermanfaat untuk dunia, pastinya kita juga harus berpikirkan bahwa manfaat dalam menulis apapun itu juga bermanfaat juga untuk di akhirat. Karena kita nggak tahu tulisan kita ini nanti akan dibaca oleh siapa, akan berguna oleh siapa juga, betul nggak Pak? Betul. Kayak gitu. Betul. Nah, hal ini yang menjadikan apa sih kira-kira netizen ya yang harus diperhatikan dalam menulis agar tulisan kita ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Iya,
Baik, jadi kebetulan tadi saya juga ngadakan semacam mini workshop ya, tapi memang untuk dosen-dosen dari seluruh Indonesia gitu kan. Saya sampaikan, ada yang tanya, tulisan yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Gitu kan. betul. Jawaban saya sederhana, dari hal-hal kecil yang butuh segera dicarikan solusi. Mohon maaf, mungkin bagi teman-teman gitu ya, ada urusan-urusan yang ngapain sih ini nggak penting gitu. Tapi bagi yang lain ini penting loh. Orang yang kehausan lebih butuh air apa makanan? Butuh air. Butuh air kan? Jadi mereka nggak butuh, walaupun misalkan kamu haus nih, kamu dikasih makanan yang paling enak, malah kalau bahasa Jawa keseretan nanti ya. Karena dia lagi butuh air. Misalkan habis lari, capek, dia butuh air karena dia dehidrasi, kekurangan air. Maka dia butuh hidrasi. Sama, ketika kita ingin menjawab kebutuhan orang lain, maka itu yang kita hadirkan. Bisa jadi nih menurut orang lain itu nggak penting, iya kan? Tetapi bagi yang lain itu penting banget. Beberapa saat yang lalu saya nulis tentang medical marijuana, narkotika atau tembakau, tembakau ya, bukan apa tuh marijuana apa tuh? Yang segi 5 itu ya, untuk ganja, mohon maaf. Ganja, iya. Ganja medis. Kenapa? Bagi kita tentu nggak boleh. Dan kalau di Islam jelas haram gitu kan, jelas. Karena memabukkan gitu kan. Tetapi bagi sebagian penyakit orang, dia butuh ganja, namanya ganja medis, gitu kan. Iya. Maka tulisan yang baik itu adalah tulisan yang bisa menyentuh, tulisan yang bisa menghadirkan solusi, gitu lah. Tulisan-tulisan saya itu kalau saya bilang, Pak ada yang berkualitas, nggak ada. Menurut saya sendiri itu receh semua. Tapi buktinya terbit. Gitu kan? Artinya kan berarti bagi orang lain, oh ini keren nih, ini bermanfaat gitu. Bahwa tulisan saya yang Q1 itu terindeks Scopus itu, saya cuma memotret adanya fenomena di Indonesia tentang migrasi antara citizen, orang, masyarakat secara umum ke netizen, ke komunitas secara digital. Orang tidak lagi kumpul-kumpul di pos untuk arisan, tetapi sekarang kumpulnya bisa lewat Google Meet, Zoom. Tetapi di era-era digital seperti ini, kumpul-kumpul itu rawan sekali kena undang-undang ITE, gitu kan? Nah, saya memotret pasal 26, 27, 28 di undang-undang ITE. Mungkin orang sebagian akan terjebak pada perdebatan hoax, ini fake news, gitu kan? Ini hate speech, gitu kan? Tetapi saya melihat bahwa root atau akarnya itu dari sini nih, di pasal itu, gitu kan? Jadi kita belajar untuk menghasilkan hal-hal yang solutif gitu. Sederhana saja. Ya kan, misalkan kampus itu sudah ramah nggak buat penyandang disabilitas? Ada nggak misalkan skema atau ya mungkin track khusus misalnya? Iya betul. Dulu mungkin hal itu tidak terpikirkan, tapi sekarang kan UMM sendiri sudah ada. Bahkan sudah ada toilet khusus penyandang disabilitas, kelas khusus gitu kan. Sehingga memudahkan mereka yang menggunakan kursi roda misalkan untuk naik lift tanpa perlu bantuan temannya, dia bisa mandiri gitu kan. Ini solutif dan ini kalau mau ditulis. Nah seperti itu, sehingga kalau ditanya yang berkualitas itu apa yang menghasilkan solusi gitu aja. Kadang dari hal-hal kecil yang kita tidak nyangka dari sekitar kita, nggak usahlah muluk-muluk gitu ya. Nah dan hindari, yang kedua mungkin hindari hal-hal yang sudah sering dibahas orang, sudah nggak jadi origin lagi. Karena kita FOMO gitu ya, takut gak ngikuti tren gitu. Sekarang lagi bahas apa? Undang-undang Cipta Kerja. Semua lah tambah Undang-undang Cipta Kerja. Jangan. Cari yang berbeda. Cari yang berbeda. Yang berbeda, tapi itu solutif gitu loh. Orang semua sekarang, kemarin ya, bukan sekarang nih, lagi happening banget es kepal Milo. Saya belum sempat beli, udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada gitu kan. Jadi ini kayak tren aja gitu ya. Ayam geprek tren aja gitu ya. Isu hukum apa yang kira-kira orang sekarang lagi rame, tetapi kita nggak terjebak pada FOMO itu. Kita cari sesuatu yang berbeda, yang itu memang benar-benar bermanfaat. Nah gitu Mbak Wirini. Oke. Sedikit mungkin bisa dipahami bahwasannya hal menulis sedikit pun ya teman-teman atau dari Laptizen ini itu mungkin dari yang bisa kita ambil itu adalah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, terus kita tulis dan solusi itu tadi.
Solutif, Jadi iya, harus bisa solutif. kalian juga bisa menimbulkan bahwa itu adalah oh ini nih solusinya, ini masalahnya dan ini solusinya. Keren juga ya Pak kalau menulis itu ternyata. Iya. Kalau kita punya kemauan, oh, aku pengen nulis ini, kayaknya seru juga ya Iya, Pak. jadi nggak terkungkung misalnya kayak tugas dosen nih, kamu harus nulis ini ya, enggak. Jadi kegalauan saya, kegelisahan saya karena saya memang bukan pejabat publik gitu ya. Kalau pejabat publik saya diundang podcast di mana-mana gitu kan. Saya ngomongnya lewat podcast gitu kan. Ini aja mungkin bertahun-tahun baru ini saya diundang Diksi gitu kan. Iya, baru pertama kali ya, kalau Pak, ya, berarti. gitu maka saya nulis, saya nulis. Terbit di Kompas, terbit di Jawa Pos, se-Indonesia gitu kan. Bahkan mungkin kalau dibawa sama TKI kebaca ke luar negeri, versi digital kan ada tuh, iya kan? Bisa, Seluruh bisa. dunia gitu. Bisa. Siapa sih Fatih? Orang mungkin awalnya nggak kenal, tapi begitu dia cari tulisan saya satu gitu, jejak digital nggak bisa bohong gitu kan? Betul. Tinggal ditulis aja. Betul. Gitu caranya. Bahkan orang yang sekarang banyak sekali Pak anak-anak muda yang mungkin karena dia sebenarnya nggak terkenal, nggak Iya, ingin iya. terkenal, tapi karena memang netizen ini sudah Iya. ini bisa nih dibuat peluang konten kayak gitu. The power of Fajar netizen. sad boy, Iya, gitu. iya, iya. Setiap di podcastin selalu nangis, kan lucu banget. Apa-apa ditangisin ya kan. Nah Pak begini, mungkin Letizen ini juga ingin bertanya ya, karena kan sudah nih mengenai manfaatnya, bukan hanya di dunia aja manfaatnya, tapi juga bisa sampai ke akhirat. Karena kita juga nggak tahu nih siapa sih yang baca penulisan kita atau apapun. Terus mulai dari hal-hal yang harus diperhatikan kayak gitu. Terus kira-kira apa sih tahapan yang harus biar penulisan kita atau tulisan kita ini bisa sampai publish gitu. Oke. Kayak gitu. Iya. Kita berangkatnya dari masalah ya. Saya itu selalu menyampaikan gini ke mahasiswa atau teman-teman di circle saya. Bohong banget deh kalau ternyata kita ini orang hukum, baik dosen, mahasiswa, praktisi, peneliti. Kita setiap hari berhubungan dengan hukum, tetapi bilang nggak ada masalah hukum. Bohong banget kan? Iya kan? Bohong kan? Pasti kan? Kenapa? Kita jalan aja ada masalah terkait hukum gitu ya. Orang ngelanggar rambu lalu lintas, iya kan? Iya. Itu kan masalah hukum, Betul. iya kan? Orang tidak taat bayar pajak misalkan, Betul. itu kan masalah hukum. Padahal mungkin ketidaktaatannya itu bukan karena dia sengaja, gitu kan? Kan ada dolus, ada kulpa. Karena dia sudah mau bayar, ternyata kurang KTP-nya mas, pajaknya mas, gitu. KTP-nya nggak ada nih, gitu kan? Nah begitu nyari KTP ketemu lupa, uangnya udah kepakai yang lain. Betul. Akhirnya bodong tuh motor mobilnya, ya kan? Betul. Dia ada uang mau bayar, nggak boleh, nggak ada KTP katanya. Iya. Iya kan? Iya. Ini kan masalah hukum. Gimana sih caranya orang taat bayar pajak gitu kan? Saya nggak sedang nyindir ya, gitu kan? Yang lagi booming apa Oh lagi enggak. Saya nggak suka nyindir. Saya bukan sindir-sindir tim gitu ya. Mobil mewah bayar pajak sulit. Problematikanya itu seperti itu kawan-kawan. Letizen itu tidak perlu muluk-muluk gitu ya. Pasti Letizen suka ngopi, suka nongki gitu kan, suka Betul. nge-mall gitu kan. Lihat aja di sekitar kita. Iya ya. Jangan-jangan ini belum ini nih. Ini ada masalah ini nih. Dari hal-hal yang kecil. Makanya kalau teman-teman nyusun skripsi, nyusun tesis, nyusun disertasi, itu jangan nyari judul. Salah kalau nyari judul. Yang dicari itu apa? Masalahnya. Ada nggak masalahnya? Nah kalau kita bicara secara umum kan ada penelitian normatif, penelitian empiris gitu kan? Betul. Ada kekaburan norma, tumpang tindih dan seterusnya. Ada masalah nggak? Ketemu nih masalah. Oh ternyata akar masalahnya adalah pekerja selama COVID itu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Di PHK doang, nggak dapat pesangon misalkan, gitu kan? Maka gimana caranya? Baru kita carikan solusi, gitu kan? Mungkin di Eropa perlindungannya sudah bagus, mungkin di Amerika bagus. Lah kok di Indonesia kok main pecat-pecat doang? Nggak dapat pesangon, alasannya perusahaan ikut rugi karena dampak COVID dan sebagainya gitu kan. Lah itu sudah jadi masalah. Dan ini adalah artikel yang ditulis oleh salah satu alumni kita yang waktu itu tugas di kelas dan jadi artikel terbit di UMM. Enaknya itu bisa diekuivalensi, nggak pakai skripsi, nggak pakai bimbingan. Mulai dari Sinta berapa? Sinta 3, Sinta 4 itu sudah bisa. Apalagi kalau Sinta 2, Sinta 1 udah auto keluar nilai tuh. Kalau Sinta 3, Sinta 4 sih masih ujian doang ditanyain gitu. Kamu apa gitu ya.
Batch pertama sudah lulus 6. Dari apa? Dari mahasiswa yang nemu masalah itu tuh. Ini batch yang kedua saya baru tahu ada dua mahasiswa nih yang sudah terbit SK-nya. Sebenarnya saya punya 2 mahasiswa lagi, tapi nggak tahu, nggak ngubungi saya kan, tetap butuh ACC saya ya. Nah, ini punya nih sudah terbit nih Sinta 3 anaknya. Ya, jadi dia melihat, Pak, di tempat saya nih ada masalah nih, apa? Jadi ada orang nyerobot tanah gitu aja misalkan. Tanahnya ini nggak ada identitasnya memang, Pak. Nah, itu kan masalah tuh. Harusnya tanah, saya bukan pakar perdata ya. Harusnya tanah kan setidaknya dapat top D, perjanjian jual beli atau apa. Jadi masalah kan? Sama anak ini diangkat. Mungkin sudah banyak masalah sedemikian. Tetapi ketika anak ini bisa kemudian membawa ke perdebatan secara mungkin internasional atau dari perspektif hukum adat atau hukum Islam, gimana nih? Jangan-jangan tanah itu dijual ya percaya gitu kan misalkan. Nah, kalau di Islam kan ya percaya gitu kan. Percaya aja misalkan ya, misalkan. Tapi kan kita harus tunduk pada hukum positif. Nah, itu kan bisa tuh diangkat. Jadi pertama ada masalah, kedua dicarikan solusi. Udah gitu aja. Simple kan? Terus how to submitnya Pak? Bagaimana cara untuk ya, aku udah nulis banyak nih, Letizen udah nulis juga. Terus habis itu gimana ya submitnya? Habis submit harus diapain? Harus nunggu atau how can I do gitu mungkin ya. Jadi banyak sekali mungkin Letizen juga ingin bertanya tuh kayak aduh aku pengen nulis punya nih kayak gini, atau kalau aku submit mungkin ada penugasan yang harus mewajibkan dari dosen itu submit aja ke sini. Nah, setelah itu how can I do? Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Itu yang mungkin bisa dijelaskan, betul, Pak? Jadi sudah ketemu masalah dan solusinya nih, kita harus petakan dulu temanya. Oh, ternyata saya mau nulis tentang perdagangan manusia gitu kan. Dicek jurnal mana nih yang aim and scope. Jadi tujuan dan mungkin scope dari jurnal itu tentang perdagangan manusia. Kenapa? Jurnal-jurnal sekarang sudah spesifik. Oh, jadi gitu ada ada rumpunnya sendiri. Oke. Iya, ada hukum pidana sendiri, ada tata negara sendiri, gitu kan. Karena itu yang disukai sama Scopus gitu ya. Semakin spesifik, poinnya semakin gede. Jadi harus spesifik memang. Gitu ya. Udah nemu nih, udah submit. Ya. Saya nulis tentang ini nih, tentang nikah di bawah umur, gitu kan. Sudah ketemu, submit. Maka selanjutnya pantengin terus inbox email. Kenapa? Notifikasi kalau nanti ada review. Jadi proses awal itu begitu submit Letizen, nanti akan dapat pernyataan terima kasih yang dikirim secara otomatis oleh sistem. Jadi ya, terima kasih kamu sudah submit ke sini gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau artikel itu benar-benar menarik oleh editor dan reviewer, kamu bakal dinotif nih. Dinotif apa? Untuk ngerevisi. Karena dapat review, gitu kan? Ngeceknya lewat apa? Nggak mungkin di WA dong. Pakai apa? Email yang tadi udah didaftarin ke jurnal. Jadi dicek di inbox atau spam. Gitu ya. Jadi ini era 2023 Letizen, jangan cuma lihat media sosial itu Instagram, WhatsApp, Telegram. No. TikTok. Nah, ini media sosial sekarang itu termasuk email. Harus dicek itu, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya review secara normal itu 1 bulan doang. Jadi lebih dari 1 bulan auto di decline nih, atau di reject. Kenapa? Karena jurnal menganggap wah orang ini nggak serius. Lama nih. Kita udah minta nih revisi, gitu. Kok nggak serius? Lah, banyak kan seperti itu. Karena memang nggak aware. Inboxnya udah kecampur nih, inboxnya Gmailnya atau itunya udah kecampur dengan ya akun Allshop, akun Allshop dan sebagainya gitu kan, sehingga harus dicek. Kalau sudah nanti dapat notif direvisi. Setelah direvisi ya tinggal nunggu aja untuk di-accept. Kalau revisinya masuk, karena kadang udah direvisi tapi tidak sesuai nih dengan keinginan dari editor atau reviewer. Jadi Letizen harus benar-benar meyakinkan, oh apa yang diminta oleh reviewer dan editor udah kejawab. Gitu. Kalau sudah accept, Pak berapa lama? Kalau saya bilang paling cepat mungkin 1 bulan ya. Nah, nanti yang agak lama itu bisa mungkin 5-6 bulan. Gitu. Lama ya? Ya, namanya juga proses gitu kan. Yang instan malah bikin sakit gitu kan. Mie instan misalkan. Nah, gitu. Jadi banyak juga tahapan yang harus dilalui, mulai dari publish, terus editing dan reviewer, dan banyak sekali, tapi itu namanya juga proses, jadi harus sabar dan pelan-pelan, tapi pasti
Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sama netizen adalah bagaimana cara menulis yang baik dan punya solusi dari tulisan itu sendiri yang diangkat dari masalah. Nah, sekarang Pak, bagaimana sih dalam memanajemen atau pengelolaan sehingga jurnal ini bisa terbit kayak gitu Pak? Iya. Jadi kalau dari manajerial ya tentu ya tadi seperti ketika ada naskah masuk, Betul. kami pasti menugaskan editor namanya. Saya kan editor in chief, editornya editor gitu ya, menugaskan ke editor. Editor itu orang yang pakar di bidang itu. Makanya saya bilang kan misalkan legality ini aim and scope-nya ada beberapa, misalkan hukum Islam, hukum adat, perbandingan hukum, teori hukum gitu kan. Hukum dasar, hukum-hukum dasar, fundamental law gitu ya. Nah, 5 scope ini nanti kita punya pakar yang kita assign namanya. Kita tugaskan, editor, si A dapat naskah punyanya si B. Kemudian editor itu ngecek, oh ini sudah sesuai. Baru kemudian editor menugaskan ke reviewer. Nah, reviewer sudah ngasih review, dikirimlah revisi oleh authornya, oleh penulisnya. Penulisnya udah, reviewer oke, editor oke, maka nunggu namanya copy editing. Copy editing itu apa Pak? Ngecek kelengkapannya, misalkan nambahi header footernya gitu kan. Kan jurnal itu biasa ada volume, nomor dan sebagainya betul, kan. betul. Kita ada template, maka harus kita rubah gitu kan. Kita tambahi halaman dan sebagainya. Kita cek ada grammatical error apa enggak kalau pakai bahasa Inggris. Kalau perlu kita parafrase gitu kan. Kalau perlu kita tambahkan sitasi gitu ya. Kenapa? Karena penulis ini menambahkan ini tapi kok nggak ada sumber rujukannya ya, kan nggak boleh. Betul. Iya kan? Nah, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diem aja gitu. Maka nggak boleh nulis sebenarnya. Kalau memang nggak ada datanya gitu ya. Kecuali memang dari pemikirannya dia gitu. Dan kadang fase yang agak lama copy editing ini. Maka kalau pengen membantu agar artikel kita, agar artikelnya Leptizen itu cepat publishnya, nulisnya yang sungguh-sungguh. Jangan kebiasaan typo-typo gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris ya dikasih ke proofreader lah. Kalau memang nol botol nggak bisa bahasa Inggris, ya sudah suruh nerjemahkan, translate. Ya kan? Oke. Bayar memang. Iya kan? Karena harus berkualitas nih. Nah, itu insya Allah cepat. Nah, kalau sudah selesai namanya copy editing, barulah kita jadwalkan untuk publish. Baru kemudian terbit. Nah, fase-fase itulah yang krusial. Gitu kan, karena kadang ya namanya manusia ya ada human error gitu kan, ternyata masih ada penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Betul. Ada typo gitu kan, dan typo ini nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun sering. Iya betul. Gitu kan, itu sih. Jadi makanya ada 1 bulan sampai 6 bulan ya. Tapi kalau udah ada lebih dari 6 bulan, aduh kayaknya nggak masuk akal deh. Apalagi kalau sudah setahun, tapi ternyata nggak diapa-apain jurnal kita, statusnya masih waiting assignment doang. Nah, mending kamu withdraw. Kamu tarik artikel itu, kamu bilang berkirim email ke editornya, saya tarik deh. Kok editornya nggak profesional nih? Oh kok jurnalnya diem-diem aja nih? Gitu. Oke, jadi banyak juga ya Pak ya ternyata langkah ataupun tahapannya. Gimana caranya jurnal kita itu bisa terpublish dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah sekarang Pak Fatih, ada juga pertanyaan dari Leptizen yang di rumah, mungkin yang lagi nonton, terus lagi tanya-tanya di question box kami di Instagramnya. Boleh ditayangin question boxnya? Canggih ya? Oh iya dong. Question box. Ada pertanyaan dari Leptizen nih. Kita lihat ada pertanyaan dari siapa? Yang tanya dapat apa nih? Piring cantik Pak. Oh beneran ya? 3 kali. Piring cantik. Oke, dari @baydiola. Saya masih bingung terkait dengan Turnitin. Oke. Mengenai hal tersebut bagaimana ya Pak exclude-nya dan berapa persen maksimalnya agar tulisan ini bisa lolos dari Turnitin? Ini Turnitin juga bukan hanya di tulisan aja tapi di skripsi ataupun tesis itu juga ada Pak. Disertasi juga. Oh ya, betul ya. Biar orang itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia itu asli idenya. Iya, asli idenya atau merujuk dari orang lain. Oke, kayak gitu. baik. Iya, terkait exclude dan sebagainya, saya nggak punya ilmunya ya, jadi saya nggak berani jawab. Itu nanti mungkin Pak Agung yang lebih keren gitu ya. Nah nanti dari administrasi. Iya, dijadwalkan dari Pak Agung atau Budia ya. Nah itu kan yang tahu exclude-nya Turnitin berapa. Overall kalau di jurnal legality bahkan kalau 20% dan mepet itu biasanya saya tolak. Sebenarnya standarnya legality, tapi jangan disamain dengan jurnal yang lain ya, apalagi jurnal baru itu 15%. Kenapa? Saya ingin lihat originality-nya. Tapi 15% itu
bukan termasuk reference. Jadi footnote sama citasi sama yang ada di daftar pustaka itu nggak kena. Kita exclude betul, di exclude itu namanya. Jadi yang kita cek benar-benar adalah substansinya, gitu ya. Karena kadang Turnitin rese juga, kalau nggak di exclude, nama pun kena nih. Betul. Nama itu kena. Saya kan bingung ya, nama afiliasi Hanya fakultas dari- hukum gitu ya. betul. Itu kena nih, Kena, bisa. 1% loh. Waduh, lah ini kalau nama 1, afiliasi 1, alamat 1 udah 3%. Sementara jatahnya kan 15% nih kalau di legality ya. In case di beberapa jurnal ada yang 20%, ada yang 25 gitu kan. Tinggal cek aja. Beda jurnal, beda namanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu model pengelolaan beda-beda. Makanya kita nggak bisa banding-banding ke gitu kan. Dibanding ke misalkan jurnalnya si A ini terindeks Scopus juga loh Pak. Kok gini nih? Kok punya Bapak gini? Ini nggak bisa. Karena gaya selingkung masing-masing itu beda. Nah, gimana ngakalinya kalau saya gitu ya? Karena saya memang nggak paham exclude, include dan sebagainya. Saya ngakalinya saya benar-benar parafrase. Gitu ya. Kecuali pasal. Iya. Ya, pasal kalau nggak mau kena jangan ditulis pasalnya. Jadi kita cuma nulis misalkan pasal 5. Dalam pasal tersebut dijelaskan tapi kita nggak mengcopy paste isi pasal. Tapi memberikan penjelasan. Kita menafsirkan seolah-olah kita hakim gitu kan. Kita tafsirkan nih. Tapi kita sebut pasalnya, pasal 5 misalnya. Tapi nggak kita copy paste. Ayat Al-Qur'an kan nggak boleh nih kita ngerevisi gitu kan. Wah, dosa banget tuh kalau direvisi gitu kan. Maka kita jelaskan misalkan Al-Maidah ayat 115. Menceritakan tentang gitu ya. Terus jadi ada bahasa lain yang digunakan. betul. Jadi memang saya ingat salah satu senior kita di sini itu pernah ngomong gimana caranya nggak kena Turnitin. Jadi disertasi beliau ini konon kena 2% kalau nggak salah. Padahal disertasinya ada 600 halaman, cuma kena 2%. Gimana caranya? Beliau baca banyak buku surat gitu ya. Kemudian beliau sarikan dengan bahasa sendiri. Saya ingat skripsi saya dulu sekali cek langsung 3%. Kenapa? Banyak referensi dari luar negeri dengan bahasa Inggris yang kadang membingungkan kita gitu kan. Itu saya terjemahkan sendiri. Tetapi tentu saya konsultasi dengan teman yang pintar bahasa Inggris gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris, maka saya konsultasi ini maksudnya apa. Tapi saya tulis sendiri. Jadi nggak pakai terjemahan. Kalau kena terjemahan bisa jadi kena juga nih. Ya, nah itulah yang ingin dilihat Turnitin. Tapi Leptisen nggak usah khawatir nih. Beberapa pengelola jurnal termasuk saya di legality dan beberapa jejaring jurnal yang saya kelola itu kita nggak lihat secara letter luck percaya pada hasil Turnitin. Kita cek nih, ini benar-benar plagiat nggak sih orang ini gitu. Iya kan? Kenapa? Karena namanya mesin. Masa kita dikerjai dengan mesin? Iya kan? Iya. Jadi nggak selamanya 20%, 15% itu biasanya pure gitu ya. Tapi bisa jadi ya itu tadi. Dia memang copy paste dan dia sudah nyebutin sumbernya. Kalau dia udah nyebutin sumbernya biasanya kita lolosin. Nah, gitu sih. Jadi ya memang harus dibutuhkan kebijaksanaan ya. Betul. Oke. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Mbak Diola ya. Iya, Oke. betul. Oke, ada pertanyaan lain ini Pak dari @laskar_IP12. Izin bertanya Kak, pada saat menulis suatu artikel kan tentu diperlukan membaca berbagai referensi. Iya. Namun yang saya bingungkan pada saat kita hendak mengutip dari suatu artikel, langkah yang baik dalam pengutipan itu seperti apa? Dan apabila pada suatu artikel itu banyak kutipan, apa lebih bagus atau tidak? No. Ya, no. Kita nggak akan keren nggak akan kelihatan keren kalau kita asal comot menurut A, menurut B, menurut C, menurut D. Enggak, big no. Dihindari. Boleh ini sebagai pengantar. Saya kalau dulu ngasih pelatihan tentang menulis opini itu kan dikit ya Mbak ya. Iya, betul. Paling 3 sampai 5 halaman gitu ya, 1.500 1000 kata gitu ya. Saya bilang, boleh 1 halaman pertama itu latar belakang. Kamu menceritakan data-data secara statistik, pendapat orang lain, tetapi halaman kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima sudah harus ide kita. In case artinya kita boleh baca, tapi kita sarikan. Bahkan mungkin 1 paragraf itu dari hasil bacaan 10 buku misalkan, 15 jurnal, cuma bisa jadi 1 paragraf. Itu kan artinya diperes nih. Iya betul. Santan yang mahal itu kan bukan santan yang cair, yang encer, yang kental kan? Betul. Iya kan? Nah, begitulah cara kita menghasilkan tulisan yang bagus. Jadi nggak dikit-dikit menurut A, menurut B gitu. Malah nggak ada menurut kita. Lah ini apa bedanya dengan motor custom? Iya kan? Motornya merek A tapi knalpotnya merek B, bannya merek C, gitu kan? Udah nggak ori.
Iya kan? Iya. Berarti bukan karya kita nih. Heeh. Dan bisa kena Turnitin kalau asal copy paste, gitu Betul. kan? Maka saran saya bacaan harus banyak, tetapi kita sarikan, kita peras sebaik mungkin, kita jadikan tulisan itu kental. Wah, ya kan? Tapi jangan terlalu kental ya, nanti asam urat ya, kolesterol ya. Itu beda lagi. Iya itu beda lagi. Oke, terima kasih. Oke. Siapa tuh namanya? Laskar. Laskar, Iya. _IP. Terima kasih Oke. banyak Letizen. Oke Pak, satu terakhir yang mungkin kita harus sampaikan kepada Letizen. Apa sih istilah dari Scopus ataupun dari Sinta itu kan pasti ada tingkat, dari jurnal itu pasti ada tingkatannya. Iya. Apa sih itu? Iya. Kayak gitu. Oke, baik. Laptizen kita akan di penutup ini ya, kita akan coba belajar bahwa di dalam tingkatan atau level publikasi gitu ya, ada istilah jurnal nasional terakreditasi, satu, nasional terakreditasi, dan dua, internasional bereputasi. Okay. Disebut nasional terakreditasi kalau jurnal itu sudah terakreditasi di Sinta. Ya, Sinta itu ada kepanjangannya sih, tapi saya lupa ya. Oke. Nah, Sinta itu ada 1 sampai 6, tertingginya 1 nih. Oke. 1 itu biasanya auto, kalau dia udah terindeks Scopus, pasti Sinta 1 nih. Oke, Kalau oke. belum terindeks biasanya mentok di Sinta 2. Ya kan? Nah, yang paling bawah Sinta 6. Di bawahnya itu ada lagi belum terakreditasi. Kenapa? Bisa jadi pengelolanya memang belum sempat mengajukan, atau kedua belum cukup umur. Kayak nikah nih ada batasan minimal kan? Betul. Jurnal juga ada batasan minimal. Apa Oke. Pak? 2 tahun. Oke. Jadi kalau di Indonesia jurnal itu harus berumur 2 tahun dulu. Oke. Jadi dianggap cukup umur, boleh ngajukan ke Sinta itu minimal 2 tahun Laptizen. Nah setelah 2 tahun dia berhak untuk ngajukan. Kalau tahun ketiga nggak ngajuin ya silahkan aja. Tapi kan ini nanti berdampak pada poin dari jurnal itu sendiri. Untuk kepangkatan dosen misalkan, Oke. jurnal yang tidak terakreditasi itu kumnya nilainya itu 10 doang. Dikit kan? Iya. Tapi kalau sudah terakreditasi bisa naik 15, 20, bahkan Sinta 2 itu 25. Nah, ini yang nasional ya, terakreditasi nasional. Kalau internasional bereputasi ada 2 pengindeksnya. So far yang saya tahu ya, pertama Scopus, kedua Web of Science. Kalau Scopus diidentikan dengan namanya quartile. Quartile itu kan seperempat sebenarnya ya. Jadi Scopus membagi 4, Q1 yang paling tinggi sampai Q4 yang paling rendah. Ngitungnya gimana Pak? Nah itu tuh yang saya juga masih belum tahu, karena saya baru ibaratnya anak bayi nih masih oek-oek kan, legality juga baru masih meraba-raba. iya ini nanti gimana cara ngitungnya ya. Nah itu kalau Scopus. Kalau Web of Science ada 3 seingat saya, ada namanya ESCI yang paling rendah, SSCI, dan saya lupa satunya yang paling tinggi, cuma 3 kalau Web of Science. Oke. Di Indonesia kalau jurnal terindeks Web of Science itu baru ada 2. Kalau Scopus ini yang hukum ya, saya nggak bicara yang di luar hukum. Kalau Scopus itu 14 yang IM scope-nya hukum. Hukum Islamnya ada 6, jadi total 20. Kalau hukum dan hukum Islam dicampur. Dan legality adalah satu-satunya yang swasta. Dari perguruan tinggi swasta. Oke. Good job banget Pak. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Ditunggu piring cantiknya. Oke, terima kasih banyak Pak Fatih atas ilmu atau diskusinya yang bisa bawa inspirasi buat Laptizen di rumah. Oke Laptizen, terima kasih banyak telah menonton kami. Semoga dari diskusi ini bisa menjadikan inspirasi buat kamu untuk menulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.